Hai semuanya, selamat datang kembali di episode lain dari SEO 911 bersama dengan saya Ran Kesumiono dari Tofi Dev. Podcast ini didukung oleh SEO Conforum 2024, SEO Evolution, the next 8-figure opportunity that you don't want to miss. Kalau Anda pemilik bisnis, marketer, SEO specialist, digital marketer yang ingin mengembangkan bisnis Anda di tahun-tahun ke depan, Anda gak mau kelewatan acara ini karena Anda akan belajar banyak hal yang bisa Anda terapkan ke dalam bisnis untuk mengembangkan bisnis Anda sampai 8 figure atau puluhan juta US dollar. Anda bisa mendapatkan informasi lengkap mengenai acara ini di seocon.id atau Anda bisa lihat di link deskripsi. Untuk sebentar kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau banyak mengerjakan di dunia teknologi transformasi untuk bisnis, menerapkan AI ke dalam bisnisnya mereka. Beliau adalah Modern Work and Security Specialist di Microsoft Indonesia. Dan kini saatnya kita diskusi bersama orang yang spesial ini. Please help me welcome Mr. Kavianda Kamarula. Hai bro. Thank you. Halo, thank you untuk kesempatannya. Well, Happy to support. thank you banget udah luangin waktu untuk bisa ngobrol-ngobrol mengenai sesuatu yang menarik di transformation ke digital dan tentu saja dengan teknologi AI yang berkembang di dunia kita saat ini. Oke, mungkin buat teman-teman yang mendengarkan mungkin belum kenal nih siapa tuh Kavianda. Mungkin boleh kenalin diri. Oke, thank you. Yang pertama mungkin panggil Kevin aja ya, lebih apa namanya, memang nama panggilannya Kevin gitu ya. Jadi saya di Microsoft itu udah dari tahun 2019, jadi udah mau berapa tahun ya? Udah mau 5 tahun ya. 5 tahun. Akhir 2019 gitu, udah mau 5 tahun. Memang saat ini fokusnya adalah sebagai seorang spesialis, jadi bisa dibilang quote unquote lah ya, expert gitu ya, expert di salah satu solutionnya Microsoft yang kita sebut Modern Work dan juga security. Nah, karena ada yang namanya sekarang artificial intelligence AI gitu ya, lagi hot-hotnya, sebenarnya sekarang jadi nambah fokusnya. Jadi ada Modern Work, security and copilot specialist atau expert. Nah, sehari-harinya memang di tim ini itu untuk membantu end user. Jadi siapapun yang mau menggunakan teknologi Microsoft itu kita bantu mappingkan. Oh, cocoknya mereka pakai yang ini dan seterusnya gitu ya. Tapi memang fokusnya di ranah yang kita sebut medium business segment. Jadi untuk company-company yang nggak terlalu besar tapi nggak terlalu kecil juga. Nah, itulah di situ kita bermain seperti itu. Wow, Kira-kira itu. that's good. Jadi bagaimana mereka mengadopsi teknologi dari Microsoft? Biasanya apa sih yang kalau mereka mau masuk gitu ya? Biasanya harus Ya. mulai dari mana sih perusahaan-perusahaan ini? Good question, karena banyak sekali gitu ya mindset bukan akhir-akhir ini, dari dulu mindset Microsoft itu cuma Windows, Terus Microsoft itu cuma Office. kan cuman Excel, Word, PowerPoint, apa sih? Kenapa harus ada expertnya gitu kan? Ya, ini biar pada tahu Ya, nih. jadi mungkin background dulu singkat gitu ya. Kita itu punya CEO ya, namanya Satya Nadella. Jadi bukan Bill Gates lagi ya CEO kita ya. Bill Gates itu udah lama pensiun ya. Jadi kalau ditanya CEO Microsoft siapa, Bill Gates, wah itu udah berarti udah ketinggalan tuh. Jadi Itu pasti pakai Windowsnya Windows 7 atau Windows 8 ya. iya bener. Jadi CEO kita Satya Nadella gitu ya, menjadi CEO dari tahun 2014. Jadi udah 10 tahun sekarang. Jadi tahun ini memang marks his 10 year gitu ya. Nah, semenjak Satya masuk gitu ya, kita melakukan transformation besar-besaran. Jadi di internal Microsoft itu melakukan transformasi sangat besar-besaran. Nah, yang pertama yang dampak langsung ke end user adalah teknologi Microsoft saat ini berfokus di yang namanya cloud technology. Jadi AI and cloud technology. Nah, disitulah kita punya yang namanya tadi ada Microsoft 365. Dan itu tidak hanya Word, PowerPoint, Excel. Itu banyak banget. Intinya yang untuk mendukung company gitu ya, untuk bekerja sehari-hari. Jadi tools-tools apa yang mereka butuh kira-kira untuk bekerja sehari-hari. Lalu kita yang kedua ada namanya Azure. Jadi Microsoft Azure. Nah, Microsoft Azure ini itu banyak banget use case-nya. Jadi mulai dari untuk infrastructure, mulai dari untuk application, mau buat dari baru gitu ya, semuanya itu back end-nya adalah Microsoft Azure. Lalu ada
cyber security. Nah, ini yang kita paling gencarkan gitu ya saat ini, itu cyber security. Karena at the end of the day pasti dengan berkembangnya penggunaan teknologi, pasti hacker-hacker gitu ya, hacker juga butuh makan gitu ya. Hacker juga butuh makan, jadi hacker juga pasti akan lebih gencar juga menyerang dari sisi teknologinya. Makanya kita Microsoft juga fokus untuk memprotek itu, dan masih banyak lagi sebenarnya line of business yang kita atau solution yang kita punya. Tapi kira-kira yang paling besar saat ini yang sering dipakai adalah yang tiga itu, seperti itu. Oke. Berarti dari infrastruktur IT dari satu perusahaan juga dibantu oleh Microsoft gitu ya. Mungkin Yes, betul. secara cloud. Apakah Secara SaaS cloud. atau secara cloud? Fokusnya Nah, adalah cloud technology, betul. oke, that's nice. Nah, kalau perusahaan butuh masuk ke transformasi digital, ini biasanya suka ditanya nih. Ya, Perlunya kapan sih kita masuk? Kan sekarang saya masih pakai, eh, saya semuanya masih pakai yang di kantor. on-prem, Mungkin on-premise ya. ya, jadi gak bisa keluar. Work from office di mana-mana gitu ya. Kalau mau transformasi itu baiknya Ya. kapan sih? Apa yang harus dipersiapkan sama bisnis? No, it's a good question. Jadi bayangin era COVID kemarin itu keulang lagi. Jadi bayangin era COVID kemarin yang kita harus di rumah, harus kita kerja dari rumah segala macam, itu keulang lagi. Tapi mungkin bukan karena COVID lah, mungkin karena yang lain. Nah, kalau company yang tidak siap, artinya apa tidak siap? Artinya, waduh, ini di rumah, laptopnya ditinggal di kantor misalnya. Waduh, kalau di rumah nggak bisa mengakses ABCDE, itu bayangin, mereka jadi nggak bisa kerja. Nah, ini yang sebetulnya jadi ngerubah apa ya, ngerubah mindset. Karena menurut orang-orang kalau work from home itu berarti nggak kerja, nggak juga. Justru work from home itu malah malah kerja menjadi lebih fleksibel. Nah, kenapa menjadi penting? Itu tadi bayangin kalau misalnya ada era seperti itu lagi, kita udah siap. Itu satu. Yang kedua, uh, dengan adanya cloud technology ini gitu ya, kita bisa menghemat baik dari sisi operasional, bisa mengefisiensikan dari sisi biaya pasti, dan dari sisi waktu. Contoh, bayangin kalau kita punya di kantor gitu ya, kita punya data center sendiri, punya server rak-rak gede. Bayangin itu kita mesti bayar listrik untuk AC-nya, kan biasanya kalau di situ kan harus dingin-dingin ya. Kalau panas kan mereka rusak nanti. Iya, iya. Harus bayar listriknya berapa. Terus beli rak-rak ini maintain-nya segimana. Sementara kalau itu pindah ke cloud, at least Microsoft udah, biar Microsoft aja yang mikirin ngurusinnya, kita tinggal pakai, kira-kira gitu. Jadi itu yang kedua, efisiensi lah, mungkin kata kunci adalah efisiensi. Nah, yang ketiga, dari sisi protection, lebih aman. Kenapa lebih aman? Bayangin kalau kita punya yang tadi rak-rak itu, kita mesti melakukan update sendiri. Jadi update, oh kadang lupa nih, ntar aja lah, ini kan gitu biasanya. Masih aman, nanti aja lah. Mungkin kalau udah ya telat sebulan untuk update patch, it's okay lah. Tapi kalau di Microsoft, kalau kita di cloud gitu ya, pokoknya ada update ya Microsoft harus update gitu. Jadi sehingga kita selalu menggunakan teknologi yang terupdate, sehingga kalau ada security issue atau celah gitu ya, pasti mereka akan langsung terupdate seperti itu. Kira-kira gitu. Wow, Kira-kira gitu. itu penting banget tuh ya. Nah, tadi ini pembicaraan kita bakal ngomongin sesuatu yang lebih menarik lagi di beberapa tahun terakhir nih, ya kan? Ya. Jadi tahun lalu 2023 2023 awal atau 2022 akhir gitu ya, ada satu makhluk yang keluar di dunia kita. Namanya adalah ChatGPT. Wah, semua gonjang-ganjing, semua berubah gitu ya. Terus tiba-tiba Microsoft mengeluarkan satu yang luar biasa, membuat Microsoft tadinya uh, mungkin dibilang nggak begitu kedengeran, tiba-tiba pum dengan satu yang bajunya dipakai tuh, Copilot gitu ya. Ya, Copilot. ya, ya. Mungkin boleh kasih tau dong, Ya. gimana Copilot saat ini di penggunaannya, kenapa Copilot ini jadi satu yang banyak dibicarakan sama orang-orang? Mungkin dari Bro Kevin Ya. bisa share sedikit. Oke. Yang pertama, ini juga sekalian mau sharing ke teman-teman gitu ya. Sebenarnya teknologi artificial intelligence, jadi kan AI, ChatGPT itu ya. Sebenarnya AI-nya itu sendiri itu sudah ada dari tahun 1970-an. Jadi bayangin itu udah berapa puluh tahun gitu ya. Sebenarnya itu udah ada artificial intelligence. Nah, yang menjadi menarik adalah
yang disebut dengan Generative Artificial Intelligence atau Gen AI yang kita tahu dengan ChatGPT itu. Nah, sehingga gitu ya si ChatGPT ini, loh ini kayaknya lebih lebih kena nih, lebih berguna untuk semua lini bisnis, bahkan untuk individu juga gitu loh. Makanya kita mulai membuka gitu ya mindset kita untuk menerapkan ChatGPT itu. Nah, yang lucu adalah Microsoft itu bekerja sama dengan si company-nya ChatGPT. Jadi ChatGPT itu kan nama produknya gitu ya. Nama company-nya adalah OpenAI. Nah, Microsoft itu melakukan partnership dengan OpenAI. Partnership itu dimulai dari tahun 2020. Jadi jadi sebelum si ChatGPT itu launch, kita udah tahu, oh ini bakal menjadi sesuatu nih di beberapa tahun ke depan pada saat itu gitu ya. Akhirnya kita melakukan partnership dengan si OpenAI. Nah, si Microsoft sampai sampai hari ini gitu ya, teknologi Gen AI yang kita punya termasuk Copilot itu sebenarnya hasil kerjasama dari ChatGPT, dari si OpenAI. Gampangnya adalah semua produk atau semua solution Microsoft itu akan terimplementasi dengan generative AI atau ChatGPT yang kita sebut dengan, kalau Microsoft punya namanya Copilot seperti itu. Ya, jadi Copilot ini nggak cuma Copilot sebenarnya gitu ya, Gen AI Microsoft, tapi yang paling terkenal adalah Copilot. Copilot ini sebenarnya memudahkan siapapun yang sudah punya gitu ya, yang menggunakan itu akan lebih mudah untuk bekerja sehari-hari. Kira-kira gitu. Dari segi manapun, dari segi manapun. Gitu. Boleh share sedikit apa yang digunakan oleh perusahaan, mungkin dari pengalaman Bro Kevin ngebantuin banyak Ya. bisnis, apa yang paling ngeklik gitu ya untuk perusahaan bisa adopsi Copilot ke dalam bisnisnya mereka supaya bisnis mereka bisa bertumbuh, apakah dari sisi operasional, marketing, atau yang lainnya. Yang paling cepat diadopsi itu yang mana? Ya, yang tadi dibilang gitu ya soal marketing operasional itu benar. Jadi itu hanya sebagian kecil. Itu dari marketing, operational, IT, C-level, HR, finance, banyak lah. Nah, yang paling sederhana nih ya, yang paling sederhana. Bayangin kita jadi misalnya ini satu divisi, kita diminta bikin satu dokumen, ya kan? Satu dokumen atau mungkin proposal lah. Mungkin kalau di teman-teman government kan biasanya bikin proposal, bikin apa kerangka kerja gitu ya. Kita bikin, tapi kita nggak tahu mulai dari mana, ya kan? Yang ada biasanya kita ngambil dari project tahun lalu, kita kopas, lalu kita ganti tahunnya. 2023 Itu ganti cara cepat 2024 gitu kan? ya. Cepet gitu kan? Ya. Itu kan nggak ya nggak kreatif lah, jadi nggak keluar kreativitasnya, nggak keluar, padahal kan ini untuk project tahun ini. Dengan Copilot kita tinggal bilang, Copilot tolong buatkan draft. Nah, ini kata kuncinya, tolong buatkan draft satu apapun, dokumen, proposal, kerangka kerja, apapun yang terkait dengan project tentang ini berdasarkan kita punya referensi nih tahun lalu misalnya atau 2 tahun lalu, referensi ini dia akan keluar tapi draftnya. Jadi draftnya artinya apa? Maka namanya copilot gitu ya. Tetap kita tuh adalah pilotnya. Nah, draftnya, at least kita punya draftnya. Jadi nggak perlu lagi kita aduh mulai dari mana ya, mikir gini segala macam. Jadi itu satu. Yang kedua, itu kalau di Word gitu kan, itu untuk bikin dokumen. Dan kalau misalnya di Excel sekarang, di Excel kita punya satu data gitu kan, satu tabel raw data, kita kasih ke si level misalnya, ke manajer, ya mereka akan bilang ya apa. Terus kenapa data ini tuh cuma raw data, kenapa gitu loh, insight-nya apa. Dengan Copilot, Copilot tolong nih, kita punya raw data gitu ya, tolong dicariin insight-nya apa. At least dia akan memberikan rekomendasi untuk kita seperti itu. Ya itu yang paling sederhana, mulai dari situ seperti itu kira-kira. Oke, berarti Copilot ini udah bisa integrasi ke semua data dari perusahaan ya. Salah satu yang Ya. saya pernah dengar adalah kita bisa minta mereka untuk mempelajari bisnisnya kita kalau kita punya datanya. Apakah itu juga salah satu yang dilakukan sama Copilot? Iya betul. Jadi Copilot itu kebagi dua. Ada yang untuk personal dan ada yang untuk ya bisnis. Ada yang untuk bisnis. Nah, yang untuk bisnis itu Copilot for Business gitu ya. Dia akan mempelajari semua dokumen atau apapun, data apapun yang ada di internal company tersebut, dan itu nggak akan keluar. Itu nggak akan keluar Ah, kemanapun. Jadi dia akan
pelajari. Jadi suatu waktu ada yang butuh referensi, ada yang butuh untuk dicarikan dicarikan yang mirip-mirip gitu ya. Copilot akan mengeluarkan itu. Seperti itu. Oh, jadi datanya kita bukan pakai data umum yang bisa didapat di luar. Mungkin ada berapa banyak yang bilang, oh saya nggak mau pakai chat GPT atau data saya nggak mau dimasukin ke AI karena ada kerahasiaan dan segala macam. Ya. Dengan Copilot sebenarnya bisa membantu kita. Jadi memang nggak dibuka keluar dan data privacy, Ya. I believe dijagain sama Microsoft dong ya, kayak gitu ya. Ya, ya betul. Jadi Ah, tadi ada dua tipe Copilot. Copilot yang pertama yang kita semua bisa pakai. Jadi kalau yang udah pakai Windows gitu ya, atau yang pakai MacBook sekalipun, tinggal buka copilot.microsoft.com, itu free. Jadi kita semua orang bisa pakai. Nah, tapi si Copilot akan mereferensikan ke internet. Kalau kita memasukkan satu dokumen ke situ, dia akan backgroundnya adalah si internet di dunia manapun. Tapi kalau yang Copilot for Work, yang for untuk bisnis gitu ya, nah, dia akan menyimpan data itu hanya untuk di internal company tersebut. Itu satu. Yang kedua, Microsoft itu tidak bisa tidak bisa melihat isi datanya gitu loh. Jadi engineer kita pun nggak bisa melihat kecuali kalau kita dikasih akses. Jadi rest assured gitu ya, in terms of data protection, data privacy itu kita paling utama. Kita punya tagline yaitu security above all else. Jadi apapun caranya, apapun teknologinya, security above all else. Jadi itu yang kita selalu kedepankan seperti itu. that's good. Jadi untuk bisnis-bisnis semua teman-teman yang dengerin yang pengen masuk ke uh, teknologi AI, teknologi Microsoft, datanya semua aman, dijaga di dalamnya sehingga orang luar nggak bisa mencuri gitu ya. Jadi semuanya dibuat lebih secure lah dengan semua teknologi yang ada. Nah, that's good. Good to hear that. Nah, gimana perannya Microsoft Partners dalam membantu perusahaan untuk integrasi solusi ke AI ini dalam operational business? Apa sih yang sebenarnya dilakukan sama partner? Partner-partner Microsoft. Ya, yang pertama, jadi Microsoft di Indonesia gitu ya, saat ini kita punya active partners. Jadi yang aktif loh ya. Kalau yang daftar mah banyak. Kalau yang aktif kita ada sekitar 2.500 itu tahun lalu. Mungkin tahun ini udah 2.700 lebih ke atas lah. Jadi aktif. Nah, Microsoft sendiri itu memaksa partner-partner kita untuk namanya Copilot Ready Partner. Jadi mereka harus paham Copilot gitu loh. Harus paham generative AI. Nah, jadi nantinya company atau siapapun yang ingin menggunakan Copilot, Microsoft bisa bantu untuk mappingkan. Oh, cocoknya segala macam ini manfaatnya adalah ABCDE. Nanti yang akan menerapkan atau mengimplementasikan sebenarnya dibantu oleh teman-teman partner kita. Jadi partner kita itu lebih jago-jago lah, jago-jago ada banyak. Ada yang memang local, ada yang memang multinational juga, yang ada headquarternya di Singapura, ada yang di US gitu ya, ada juga yang memang intinya tinggal dipilih gitu ya, mereka akan mengimplementasikan, mereka yang akan menjadi justru lebih dekat dengan penggunanya nanti, karena kalau apa-apa mereka akan langsung larinya ke partner. Nah, di Microsoft sendiri kita sangat mengedepankan yang namanya partner gitu ya, Microsoft partner, dan kita sangat sangat mempush lah quote unquote, mempush partner-partner kita untuk juga bertransformasi digital seperti itu, kira-kira gitu. Oke, jadi sekarang semuanya udah harus masuk ke AI gitu ya. Nah, kalau Ya, ngeliatin kayak begitu, berarti kalau misalnya Bro Kevin punya pandangan atau misalnya kalau ada bocoran gitu ya dari Microsoft, kedepannya itu bakalan kayak apa sih dengan perkembangannya AI? Karena podcast ini adalah podcastnya SEO 911, kita bakal ngomongin tentang sebenarnya biasanya banyak ngobrolin tentang search engine. Oke, okay? Di hmm, Microsoft punya search engine Bing yang ya, tiba-tiba mulai banyak digunakan oleh para pengguna setelah dari sebelah mulai tergerus gitu ya penggunanya, mulai ada yang naik dikit gitu ya. Sebenarnya apa yang jadi apa yang udah direncanakan atau gimana ngelihat kedepannya bisnis marketing di dalam dunia AI ini? ya, ya thank you. Yang pertama mungkin jadi menurut
Kearney analysis gitu ya, si AI itu sangat potensial gitu ya, bahkan kalau nggak salah bisa contribute to South Asia GDP itu sampai $1 triliun. Di Indonesia Wow. sendiri itu berkontribut sampai 366 billion US dollar sebelum tahun 2030. Jadi itu di Indonesia dan juga Southeast Asia. Jadi bayangin kalau company nggak melek AI, ya mereka akan ketinggalan. Karena at the end of the day, semua company pasti akan menjadi technology company. Kenapa? Karena kalau dia nggak menggunakan teknologi, pasti ketinggalan bisnisnya. Pasti. Jadi makanya menggunakan teknologi plus AI karena potensialnya sangat besar. Itu satu. Ya kan? Yang kedua, mungkin in the next 5 years atau in the next 10 years gitu ya, yang paling utama adalah sekarang gimana cara kita menerapkan AI di bisnis kita. Jadi waktu itu saya sempat sharing bulan lalu gitu ya. Jadi kita punya event, isinya semua lawyer. Semua lawyer. Jadi lawyer-lawyer dari law firm gitu ya, dan juga dari tech dari in-house legal suatu company. Mereka Microsoft kita demo gimana sih menerapkan AI untuk law firm. Jadi bayangin kalau biasanya kan kalau lawyer yang untuk mungkin yang pidana gitu misalnya, mereka punya kasus, mereka ingin mereferensikan ini tuh sebenarnya bagusnya ke pasal yang mana, itu bisa dengan AI. Bayangin waktu yang dibuang untuk lawyer-lawyer itu mencari suatu pasal misalnya, atau di education misalnya. Bayangin kita suatu dosen, kita suatu researcher gitu ya, kita mau melakukan research, kita tinggal at least kita tahu gitu loh, oh ini tuh poinnya ke sini, kita minta Copilot untuk mereferensikan yang mana kira-kira uh, apa si bagian ini yang cocok, topik ini yang cocok, dan seterusnya seperti itu. Di marketing juga ada search engine optimization, ini kan SEO. Jadi Ya. kita bisa lebih mengoptimasi search engine yang mengoptimasi satu kata kunci, satu apapun yang kita bisa ini. Jadi itu di situ ya pertama, applied generative AI lah. Jadi yang langsung bisa diimplementasikan. Nah, itu akan terus, sepertinya akan terus berkembang gitu ya in the next 5 or 10 years. Yang kedua, yang pasti cyber security, jadi data protection. Kalau teman-teman aware, uh, Oktober nanti itu kita hampir seluruh company lah itu harus comply dengan namanya UU PDP. Jadi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi milik dari pemerintah. Itu Oktober itu start, itu udah harus comply. Nah, itu juga menjadi gimana sih Microsoft gitu ya bisa membantu company-company untuk bisa comply ke UU PDP itu dengan teknologi kita. Ya, dan yang terakhir mungkin ini cuma sedikit sharing sedikit. Jadi nantinya yang kita lihat itu teknologi namanya quantum computing. Nah, jadi dengan AI, cyber security, cloud technology gitu ya, mungkin akan muncul juga yang namanya quantum computing. Sebenarnya udah muncul sih quantum computing, tapi ini akan lebih bermanfaat untuk industri yang di otomotif, yang di aerospace, jadi yang pharmaceutical, jadi yang lebih lebih impact-nya lebih besar lah kira-kira. Nah, kalau kayak gitu kan ini gede banget gitu ya. Bisnis seperti apa yang perlu mulai untuk adopsi hal-hal seperti ini? Semua. Semua. Jadi balik lagi, kalau bisnis itu tidak menerapkan teknologi udah pasti ketinggalan. Mulai sekarang kalau bisnis itu tidak menerapkan AI akan ketinggalan pada waktunya. Nanti akan ada waktunya mereka ketinggalan. Kenapa? Oh ya, saya lupa. Ada satu research lucu. Jadi ini ngomongin bisnis tapi dari sisi internalnya, gitu ya. Dari sisi internalnya. Jadi ada research namanya World Trend Index, gitu ya. Itu research di 30 ribu employee di seluruh negara, masuk Indonesia 31 negara kalau nggak salah. Nah, itu dibilang bahwa orang-orang jadi yang Gen Z Gen Z dan Gen seterusnya itu akan mencari tempat kerja yang sudah melek AI. Kalau tempat kerja itu nggak melek AI, mungkin dia nggak akan mau kerja di situ. Dia akan cari yang lain terus. Itu satu. Yang kedua, leaders gitu ya, si level ke atas itu sudah memikirkan
untuk mengganti bukan mengganti, sorry, menerapkan AI untuk mengefisiensikan divisi-divisi mereka. Sehingga apa? Sehingga akan menjadi lebih efisien, lebih bagus kerja dan lain-lain. Jadi dua itu dan ditambah ya memang tadi, karena kalau bisnis itu nggak melek teknologi ketinggalan, kalau dia nggak melek AI akan ketinggalan pada in the next 5 or 10 years seperti itu. Mungkin Wow. itu. Jadi mungkin abis dengerin ini langsung mulai cari nih ya. Oke, saya udah harus Boleh. mulai melek gimana caranya supaya bisnis saya bisa transformasi digital. Mulai cari Microsoft partner gitu ya. Ada link khusus gak sih kalau mau tahu Microsoft partner di Indonesia itu ada siapa aja, di mana aja, atau langsung Ya, kontak Bro Kevin atau kemana biasanya boleh. mereka cari? Ya boleh. Jadi boleh langsung kontak ke orang Microsoft siapapun, ke saya boleh gitu ya. Tapi kalau memang mau search di Bing sendiri, tinggal Bing search Microsoft Indonesia Partner, itu akan muncul beberapa partner kita yang memang sudah capable di Microsoft 365, di Azure, di Copilot dan lain-lain seperti itu. Tinggal di Oh, kontak aja. that's really good. Well, saya dapetin berapa aha. Abis ini tugas saya adalah saya mesti mencari lebih lanjut mengenai teknologi-teknologi ini supaya memastikan bahwa bisnis saya terus berkembang. Dan tadi yang internal Copilot itu menarik banget. I will check it out. Oke, okay? Well, thank you banget Bro Kevin udah luangin waktu untuk sharing sama kita. Mungkin kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Thank you. Terima kasih. Thank you. Wow, saya belajar banyak hal dari Bro Kevin. Kalau misalnya Anda dapetin 2 atau 3 hal, pastikan Anda menerapkannya ke dalam bisnisnya Anda. Saya tadi belajar tentang Copilot, tentang AI, dan bagaimana itu bisa diterapkan ke dalam bisnisnya kita. Semoga Anda menikmati perbincangan saya dengan Bro Kevin. Dan sedikit mengingatkan kembali bahwa episode kali ini didukung oleh SEOCon Forum 2024 di Bali tanggal 4-6 Desember 2024, di mana kita akan membahas tentang SEO Evolution, the next 8-figure opportunities that you don't want to miss. Ini adalah kesempatan yang jarang terjadi untuk Anda yang ingin membangun bisnis di dunia digital. Pastikan Anda mendaftar di seocon.id dan saya berharap bisa bertemu dengan Anda di sana. Sekian dulu untuk podcast kali ini. Kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya dengan tamu-tamu yang luar biasa lagi. Sampai jumpa di episode yang lainnya.